Ya, menuju pemulihan ekonomi, ancaman dunia justru hadir di depan mata. Konflik geopolitik pasca pandemi COVID-19 memicu berbagai krisis dan membuat dunia diliputi ketidakpastian yang makin kronis. Kondisi ini membuat sektor perdagangan, investasi dan juga industri yang jelas-jelas berada dalam epicentrum kekacauan ini menjadi sorotan. Di tengah situasi tersebut, para pelaku dan komunitas bisnis dari seluruh dunia ikut terlibat dalam rangkaian event KTT G20 melalui kelompok kerja The Business 20 atau B20. B20 merefleksikan peran sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan berimbang, di mana pimpinan gugus tugas yang mewakili perusahaan multinasional terkemuka, pemimpin bisnis global dan perwakilan kelompok kerja G20 akan membahas rekomendasi dan menghasilkan komitmen-komitmen yang relevan untuk menghadapi isu-isu global yang penting dan berpengaruh secara signifikan termasuk isu perdagangan dan juga investasi. Isu tersebut seperti peran perdagangan dan investasi untuk menjadi katalisator pemulihan ekonomi pasca pandemi hingga menuju target SDGs lewat rantai nilai global demi perdagangan serta investasi yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20, pertumbuhan yang inklusif, people center, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ya, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dalam perhelatan akbar presidensi G20 yang mana di dalamnya terdapat 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia ditambah dengan satu organisasi antar pemerintahan dan juga supranasional Uni Eropa. Sejumlah rangkaian acara pun digelar dalam memeriahkan gelaran G20 di Indonesia. Salah satunya adalah The Business 20 atau B20 yang merupakan outreach group dari G20 mewakili komunitas bisnis internasional. Lalu apa saja pesan yang dibawa oleh B20 khususnya B20, G20, perdagangan dan investasi dalam forum G20 yang diselenggarakan di tanah air ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam kontribusi B20, G20 perdagangan dan investasi bagi pemulihan ekonomi yang resilient. Nah, andai kita perhatikan begitu ya sebelum jauh mengulas terkait pesan apa saja ataupun apa saja bahasan yang ikut didiskusikan dalam forum B20 dalam serangkaian acara G20 di Indonesia, kita akan bahas dulu kira-kira apa saja latar belakang dari B20 ini. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, di mana untuk B20, G20 ini adalah outreach group dari G20 yang mana ikut mewakili komunitas bisnis di kancah internasional. Nah, melalui keberadaan para pelaku bisnis dari seluruh dunia ini, B20 pun ikut pula merefleksikan peran begitu ya sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan juga berimbang. Dari sini pula melihat juga ataupun B20 melakukan sejumlah pertemuan yang tentu bertujuan untuk terus mengembangkan rekomendasi dan menghasilkan komitmen-komitmen relevan dari para pemimpin bisnis dunia serta organisasi bisnis guna menghadapi isu-isu global yang penting dan juga berpengaruh secara signifikan. Hal lain yang tentunya juga perlu diketahui dalam B20 ini, di mana memang B20 ini pun secara konsisten menyesuaikan prioritasnya dengan ataupun pada pertemuan tingkat tinggi G20 yang berfokus pada pembangunan ekonomi global saat ini dan untuk kedepannya. Lalu memang di mana yang menjadi prioritas dalam B20 ini yakni rekomendasi kebijakan pada reformasi sistem keuangan, perdagangan, investasi, infrastruktur, ketenaga kerjaan dan tak lupa pula prioritas melawan korupsi ataupun anti korupsi. Bukan hanya itu, saat ini pun sektor dari perdagangan dan juga investasi juga sedang dihadapkan oleh berbagai macam gejolak ekonomi yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia. B20 pun ikut membahas serta mencari solusi terhadap isu-isu global terkini yang mana memang menjadi tantangan pada sektor perdagangan dan investasi yang ada. Lalu kira-kira apa saja isu-isu yang ada ataupun isu-isu global yang kini juga menjadi bayang-bayang hitam sektor perdagangan dan investasi dunia? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita mengamati begitu ya, isu perdagangan dan juga investasi global, di mana memang isu yang pertama adalah peningkatan
biaya hidup ataupun yang ada di atas pojok kiri. Nah, memang ini banyak sekali dirasakan oleh masyarakat luas, di mana inflasi yang meroket di hampir seluruh negara di dunia membuat kebutuhan rumah tangga terpukul keras oleh adanya kenaikan biaya yang ada saat ini. Dengan tingginya harga berbagai kebutuhan, khususnya kebutuhan rumah tangga, memberikan dampak yang mana seseorang lebih memilih untuk menghemat pengeluarannya dan berdampak pada roda ekonomi yang dikhawatirkan ikut juga melambat begitu karena memang adanya perlambatan ekonomi. Lalu juga memang alhasil apabila terjadi perlambatan ekonomi dari konsumsi rumah tangga, bukan tidak mungkin GDP negara pun juga akan ikut merosot, di mana kekhawatiran akan resesi juga akan muncul kembali. Selanjutnya yang juga menjadi isu global adalah di sini kalau kita lihat bersama-sama ada krisis energi. Nah, di krisis energi ini apabila kita menilik negara-negara barat saat ini, khususnya Eropa, begitu ya, banyak sekali narasi yang menjelaskan terkait kondisi pasokan energi di benua biru yang masuk dalam level krisis. Walaupun kini mereka telah mempublikasikan bahwa pasokan energi di Eropa ataupun di benua biru cukup, tapi memang tak lama lagi mereka akan memasuki musim dingin yang mana memang permintaannya juga ataupun permintaan energi cukup besar di kondisi tersebut. Kondisi yang perlu dicermati dari hal ini dari sisi perdagangan dan investasi adalah apabila terjadi krisis energi di benua biru tentu akan berdampak pula pada gerak laju perekonomian di sana karena akan banyak lagi perusahaan yang terpaksa menghentikan produksinya akibat dari krisis energi yang ada di Eropa. Lalu memang seperti halnya Jerman yang mana sudah ancang-ancang untuk mengurangi produksi guna penghematan energi di negaranya. Bahkan menurut data dari Kamar Dagang dan Industri di Jerman sebanyak 16% perusahaan berharap untuk mengurangi produksi atau parahnya lagi hingga menghentikan sebagian operasi bisnis mereka di Jerman. Hal inilah yang perlu dicermati sebagai salah satu dampak dari krisis energi yang terjadi tentunya di benua Eropa. Lalu untuk masalah selanjutnya yang juga perlu dicermati ataupun isu global lainnya di mana adalah terkait tensi geopolitik Rusia dan juga Ukraina, yang mana memang hingga kini belum menemukan titik temunya antara Rusia dan juga Ukraina. Dengan terjadinya peperangan yang sudah berjalan begitu ya hampir 1 tahun ini turut merusak rantai pasok global yang mana tercermin dari adanya sanksi ataupun embargo yang ataupun dari negara yang berselisih di antara tensi geopolitik Rusia Ukraina ini. Apabila perang berlangsung cukup lama, tentunya juga akan menambah beban negara-negara yang terdampak khususnya rantai pasok global yang rusak dan turut membuat perekonomian global menjadi suram. Nah, ini selain itu belum juga masalah dari tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina ini usai. Nah, untuk masalah lainnya kini manusia di bumi ini juga dihadapkan dengan masalah cuaca ekstrim. Nah, di sini yang mana juga ikut merusak rantai pangan kita, bahkan kekhawatiran akan bencana alam yang bisa saja datang sewaktu-waktu juga ada begitu karena adanya cuaca ekstrim ini. Dan memang banyak hasil bumi khususnya pangan menjadi krisis karena petani gagal panen sehingga sejumlah negara melakukan proteksi begitu ataupun pada ketahanan pangannya agar mampu survive di kondisi sulit saat ini. Maka dari itu dalam masalah ini juga perlu dipecahkan memang agar begitu ya dapat tercipta khususnya dalam forum-forum besar internasional yang ada seperti B20 dalam G20 Indonesia. Lalu untuk rekomendasi kebijakan apa sih yang kiranya juga disiapkan ataupun disampaikan begitu ya yang ada ataupun disuarakan oleh B20 dalam G20 di Indonesia ini, kita lihat di slide selanjutnya. Ya, Anda kita mengamati rekomendasi kebijakan B20 dalam KTT G20 ini, memang B20 dalam G20 yang diselenggarakan di Indonesia ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang ikut disuarakan adalah terkait free trade, lalu digital economy, inclusivity, dan juga green economy. Dari sinilah B20 juga memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi perdagangan yang mana memang efisien, terbuka, lalu juga transparan, dan memang berkelanjutan dan berasas-asas keadilan bagi negara ataupun sebuah negara anggota G20, baik negara yang tertinggal, berkembang, ataupun negara maju. Kebijakan tersebut tentu dapat begitu ya mendorong pemanfaatan teknologi digital secara optimal untuk perbaikan ekonomi dunia. Selain itu juga mempromosikan perdagangan dan investasi global juga menjadi penting di masa pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang terjadi ini. Banyak sektor bisnis dan usaha yang juga perlu dukungan dalam
bangkit kembali ataupun setelah mati suri begitu saat sedang pandemi, sedang parah-parahnya melanda bumi ini pada beberapa waktu lalu. Dan hal lain juga yang menjadi penting adalah B20 juga berusaha menjadi penggerak perdagangan dan investasi. Di mana untuk perdagangan dan juga investasi ini di kondisi seperti saat ini adalah mampu menjadi katalisator untuk ketahanan serta pertumbuhan ekonomi dan juga memang kompetitif di era yang penuh tantangan ekonomi yang terjadi. Semoga dengan makin banyaknya peran yang tentunya dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin bisnis dunia, khususnya yang tergabung dalam B20 ini, akan makin banyak lagi terobosan-terobosan yang tercipta dalam upaya meningkatkan perekonomian dunia.